Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BEM KMK Theta, berjumpa kembali dalam program Ngobar BEM. Ngobar BEM episode 2. Dalam program kali ini, kita akan membahas informasi menarik, isu-isu terhangat, motivasi, dan inspirasi yang tentunya akan dibahas oleh narasumber terbaik kita loh. Pada episode Ngobar BEM kali ini, kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia serta fakultas. Oke, saat ini kita udah kedatangan narasumber terbaik kita dari Sospol ya. Hai Vini, hai Asep. Hai juga. Gimana nih kabarnya Vini sama Asep? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Kak. Puasanya gimana? Aman kan? Aman. Oh ya, sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat Vini dan Asep udah ngulangin waktunya buat berbagi kepada kita semua dan para viewers yang ada di rumah. Kita mulai aja ya. Aku mau nanya nih sama Vini, menurut Vini, apa sih isu yang lagi hangat tentang Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebelumnya mungkin aku kenalin diri dulu kali ya Kak. Kenalin, aku Vini Febranti dan jurusan aku Teknik Pertanian angkatan 2020 dan alhamdulillah sekarang aku diamanahin menjadi staf di Dinas Sosial Politik BMKM Theta. Dan menjawab pertanyaan kakak tadi, isu yang lagi hangat sekarang itu tuh berhubung sekarang lagi puasa ya dan Lebaran semakin dekat dan sekarang itu pemerintah melarang untuk mudik Lebaran dan sedangkan berwisata boleh, alias tempat wisata itu dibuka. Mungkin itu Kak dari Vini. Makasih Vini. Kalau dari Asep gimana? Ada isu tambahan atau gimana nih? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya juga perkenalkan nama Sepri Wanda, jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. Alhamdulillah diamanahkan sebagai staf Sospol BMKM Theta sekarang. Mungkin kalau yang sekarang hangat tuh ya yang disampaikan oleh ini tadi. Tapi kalau isu-isu kemarin juga banyak sih, seperti program swabada pangan Pak Jokowi Widodo tuh tidak sesuai dengan kenyataan rakyat, dan juga banyak kasus korupsi kebelakangan ini. Mungkin itu dari dikembalikan moderator. Makasih Asep. Lanjutin lagi ya. Terus sebenarnya isu tersebut membahas tentang apa sih, Vin? Jadi gini semua. Jadi pemerintah itu lagi ngeluarin bahwa kita semua itu yang lagi di rantau atau dimanapun dilarang untuk mudik, dan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, mengingat kondisi negara Indonesia saat ini yang dilanda wabah COVID-19, jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk larangan mudik Lebaran agar pencegahan penyebaran COVID-19 gitu. Jadi kalau saat ini ada dua buah yang persoalan yang sangat bertolak belakang gitu. Jadi sekarang dilarang mudik Lebaran dan sedangkan wisata diperbolehkan untuk berwisata. Nah, di sini kemarin ada Menteri Pariwisata itu Pak Sandiaga Uno udah menjelaskan sih kenapa wisata itu dibuka, dan katanya itu sangat-sangat tidak bertolak belakang katanya nggak bertolak belakang kok katanya. Jadi Pak Sandi itu bilang kalau wisata itu dibuka, tapi
sesuai dengan skala mikro PPKM gitu. Jadi yang boleh wisata itu yang hanya di lingkup daerah itu sendiri gitu. Jadi peraturan buat wisata itu ya sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu. Jadi yang boleh wisata itu hanya masyarakat yang hanya ada di dalam daerah tersebut. Jadi nggak boleh berwisata ke luar kota. Itu sih yang Vini tangkap kemarin dari apa yang Pak Sandi bilang di berbincang bersama Najwa Shihab di Mata Najwa. Mungkin itu Kak cerita dari isu sekarang yang lagi hangat. Terus gimana pendapat ini tentang isu-isu yang lagi hangat di Indonesia sekarang? Kalau menurut Vini sendiri sih Kak, masuk akal sih, sangat logis gitu kan alasan pemerintah untuk melarang mudik itu untuk kebaikan kita bersama, untuk agar mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Tapi karena adanya wisata ini dibuka, jadi seolah-olah membuat dua persoalan ini menjadi bertolak belakang gitu. Soalnya kenapa sih kalau wisata itu diperbolehkan dibuka? Karena bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa untuk mudik lebaran ini solusi yang dilakukan terhadap wisata tersebut juga tidak dipaparkan ke solusi yang dari wisata itu juga tidak dilakukan terhadap mudik? Kenapa nggak setiap orang yang mudik itu laksanain rapid test, swab gitu, biar sesuai dengan protokol kesehatan juga gitu Kak. Jadi menurut ini sangat-sangat bertolak belakang sih Kak. Soalnya nggak logis banget jadinya gitu. Soalnya kita juga mikirin juga gitu. Soalnya banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang bilang mereka itu rindu banget sama keluarganya, yang ada yang udah 2 tahun nggak pulang, bahkan ada bertahun-tahun nggak pulang. Jadi mereka menahan rindunya gitu Kak. Jadi banyak banget masyarakat yang kontra terhadap dua hal yang bertolak belakang ini, dan itu pun membuat dua hal tersebut jadi, kalau menurut Vini sih nggak sangat bertolak belakang jadinya gitu Kak. Mungkin segitu dari Vini Kak. Kalau menurut Vini, gimana sih pandangan masyarakat Indonesia tentang isu tersebut? Kalau menurut Vini sih Kak, kalau dilihat dari tanggapan masyarakat sendiri ya Kak, banyak banget masyarakat yang kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, karena yang sesuai yang Vini jabarkan tadi, banyak masyarakat atau orang-orang yang lagi di rantau, yang udah nggak pulang-pulang, yang udah nahan rindu ke keluarganya gitu kan Kak. Dan ditambah lagi persoalan berwisata boleh dengan dalih bisa melaksanakan prokes dengan ketat gitu kan Kak. Jadi seolah-olah masyarakat ini berpikir ini tuh kedua persoalan ini sangat kontradiktif gitu. Kenapa nggak dilaksanain juga buat yang mau mudik lebaran ini? Kenapa nggak dilaksanain juga prokes yang ketat buat setiap orang yang mudik? Bahkan yang kayak dendanya gitu loh, kayak denda buat bagi yang nekat mudik itu diapain juga, didenda 100 juta dan bahkan dipenjarain selama 1 tahun, itu kan Kak yang Vini baca. Dan itu sangat nggak logis banget gitu, soalnya segede itu dendanya gitu. Kenapa padahal wisata dengan mudik kalau dipikir-pikir gitu ya, sama-sama menimbulkan keramaian kalau dipikir-pikir ya kan. Tapi kenapa nggak melaksanakan solusi yang sama di antara kedua tersebut gitu? Jadi masyarakat merasa kecewa banget dengan keputusan pemerintah tersebut, kecuali dia wisata nggak dibuka juga, dan nggak diperbolehkan, mudik nggak diperbolehkan, atau solusi berikutnya wisata dibuka, mudik dibolehkan dengan syarat prokes itu dilaksanain dengan ketat gitu. Mungkin segitu Kak. Oh ya, aku juga dengar berita kalau
Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak melarang untuk mudik ya, tidak melarang, dengan slogan rindu biarkan mengalir. Terus gimana sih menurut pendapat kalian? Apakah itu kalian lebih pro atau kontra terhadap yang dikatakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat? Mungkin Vini atau Asep yang jawab, silakan. Oke, izin menjawab moderator. Jadi ya menimbulkan pro dan kontra gitu. Selain Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur kita Bapak Mahyildi itu di Instagramnya juga mengatakan gitu. Ya, intinya bahwasanya kalau untuk di Sumatera Barat ini tidak ada pencekatan gitu. Bagi yang memudik tidak ada pencekatan gitu melalui Instagramnya. Juga dari selain Gubernur Sumatera Barat, juga dari Gubernur dari Banten juga pusing melihat keputusan yang diambil oleh Pak Menteri Sandiaga Uno ini, karena gimana ya, kebijakan larangan mudik itu namun tetap dibuka di destinasi perwisataan dari pemerintahan pusat tuh, membuat kepala daerah khawatir terjadinya klaster penularan COVID-19 di tempat perwisata. Info ini rilis di CNBC Indonesia. Mungkin ya itu dari Asep, mungkin saya tambahkan oleh Vini. Mungkin ada tambahan dari Vini, gimana pendapat Vini tentang berita tersebut, Vini? Kalau dari Vini sendiri sih Kak, menanggapi Gubernur NTT gitu ya Kak, kalau itu sih tergantung sih Kak. Kita sebenarnya nggak boleh juga lengah sama COVID-19 ini gitu, kita nggak boleh juga hanya memikirkan kita rindu tapi tanpa melaksanakan protokol kesehatan yang ketat gitu. Kecuali kalau Vini sih pro dan kontra gitu Kak, soalnya di satu sisi rindu juga gitu, tapi di sisi lain kita juga nggak boleh lengah sama COVID-19 ini gitu. Jadi kalau menurut Vini sih solusi dari Vini sendiri, menurut Vini mudik lebaran fakultas kita sendiri. Mungkin kepada Bang Asep boleh buat ceritain dulu, mungkin dari Bang Asep dulu kali ya, buat ceritain isu fakultas yang sedang hangat sekarang. Silakan Bang Asep. Oke, terima kasih moderator dan ini isu tentang fakultas ya sekarang ya. Isu yang hangat sekarang itu fakultas dan UNIF lah gitu. Di mana isunya itu Unan sandang PTNBH, kawal terus pembangunan gedung Fakultas FATETA. Sama-sama kita ketahui kemarin ini Universitas Andalas dinyatakan sudah beralih status dari PTNBU menjadi PTNBH. Sebenarnya sih kalau keuntungan dari PTNBH ini, kita tuh fleksibilitas kita sudah status PTNBH ini kita tuh mendapatkan fleksibilitas dari sisi keuangan, tetapi PTNBH tidak hanya dari sisi keuangan namun juga mendapatkan fleksibilitas pada sisi akademik dan juga manajemen. Jadi dari itu keuntungan dari kalau kita berstatus PTNBH ini. Namun dampaknya pada fakultas gitu. Kemarin kita juga mengangkat isu tentang pembangunan gedung. Kelemahan dari PTNBH ini yang berdampak buruknya pada fakultas itu kita tidak ada lagi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah gitu. Tidak ada lagi kita mendapatkan subsidi gitu.
Jadi kemarin itu Bapak WD 2 mengatakan kalau pembangunan gedung kita ini dana itu berasal dari APBN gitu. Sedangkan kita udah beralih kepada PTNBH gitu. Apakah pembangunan kita ini tetap menjadi wacana atau mungkin hanya kenang-kenangan saja gitu bagi kita gitu. Mungkin dari Asep itu mungkin bisa ditambahkan oleh Vini. Baik, terima kasih Bang Asep. Jadi mungkin gitu ya, kita seperti yang kita tahu UNAN udah jadi PTNBH sekarang. Jadi tambah kecil kemungkinan kita fakultas kita untuk mendapatkan suntikan dana dari baik itu dari Dikti, dan sekarang kita siap nggak siap, kita benar-benar harus siap gitu kan, soalnya udah jadi PTNBH. Jadi kita benar-benar ya harus siap gitu, dipaksa untuk siap menghadapi universitas yang sekarang sudah menjadi PTNBH. UNAN yang udah jadi PTN-nya. Mungkin saya menjawab langsung ya, moderator. Tanggapan mahasiswa mungkin sama aja dengan kita gitu. Mungkin pusing juga lihat nimbulkan pro dan kontra aja gitu. Kemarin fakultas sosial politik gitu mengajukan kepada rektor apakah universitas ini udah siap untuk jadi PTNBH gitu. Soalnya nanti kan gimana ya, PTNBH ini sangat bagus itu, dimana PTN keuntungan itu kita tuh diberi kebebasan gitu, untuk mengatur sendiri perguruan tinggi kita gitu, yang mengatur tuh stakeholder universitas gitu. Tapi dampaknya ya gitu, UKT kita tidak ada lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Jadi otomatis itu UKT naik, sedangkan beberapa fakultas, tidak fakultas kita aja, seperti Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat juga merancangkan pembangunan gedung gitu. Mungkin pembangunan gedung ini jadi harapan belaka aja gitu. Mungkin untuk fakultasnya bisa beralih ke yang lain untuk pendanaannya. Kemarin Bapak WD 2 juga mengatakan jika karena sekarang itu APBN kita juga merosot gitu akibat pandemi, jadi pembangunan ini kita usahakan untuk pembangunan ini kita usahakan dananya dari donasi dari negara negara Timur Tengah, seperti Kuwait, Qatar atau Emirat Arab ya. Karena sebelumnya karena kata Pak Widi itu sebelumnya untuk rumah sakit Universitas Andalas itu juga merupakan donasi dari negara Tim Tank.
ya jadi pro dan kontra juga gitu. Bagi mahasiswanya, bagi kita nantinya, soalnya perencanaan gedung ini, terutama gedung Fakultas Teknologi Pertanian ini udah lama direncanakan gitu, sejak dekan yang setelah Bapak Afli gitu. Sekarang udah berapa tahun? Udah 11 tahun. Ya, udah 11 tahun perencanaan gedung ini masih dalam wacana aja gitu. Mungkin itu dari saya tambahkan oleh ini. Kalau menurut ini gimana sih? Menanggapi pertanyaan kakak tadi ya kak, gimana sih Vini tanggapan mahasiswa mengenai isu ini? Kalau menurut Vini sih tentunya mahasiswa sebagai ada yang pro ada yang kontra juga, dan menurut Vini lebih banyak yang kontra sih, soalnya mengenai gedung kita ini kan tambah susah jadinya nih gara-gara PTN UNAN udah dijadiin PTNBH, pembangunan gedung jadi tambah susah, sedangkan kita benar-benar butuh banget fasilitas yang layak untuk kita belajar gitu. Jadi kalau menurut Vini sih pastilah mahasiswa kecewa. Udah ya benar nih kata Bang Asep tadi, udah 11 tahun perencanaan gedung tapi belum ada juga lagi gitu. Udah padahal dokumen perencanaannya itu udah ratusan halaman gitu. Jadi tapi jangankan gedungnya gitu, pondasinya aja kita nggak lihat sama sekali. Bahkan sekarang udah tumbuh semak-semak yang di pelang pembangunan gedung tersebut. Jadi kayak perencanaannya itu benar-benar udah matang, tapi ya itu tinggal pelaksananya aja yang belum, ditambah lagi gara-gara UNAN udah dijadikan PTNBH ini kan, jadi kita tambah sulit juga untuk pembangunan gedung tersebut. Mungkin itu dari Vini, Kak. Oke, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan yang ingin Vini atau Asep sampaikan buat para viewers yang ada di rumah? Mungkin dari Asep dulu ya, pesan-kesannya itu kan, Dinas Sosial Politik, kami Dinas Sosial Politik, pesan kepada teman-teman, sekarang tuh banyak isu-isu yang baik fakultas maupun baik tentang universitas kita maupun tentang Indonesia. Maaf, Asep juga menambahkan gitu kan, baru-baru aja gitu kan, Bapak Presiden kita itu udah mewacanakan resurvei kabinet, perombakan kabinet itu. Jadi gimana gitu ya, kita kami dari Dinas Sosial Politik itu pada masyarakat harap buat dari Vini, buat viewers yang lagi ada di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan selalu, tetap semangat, dan tetap jaga kepekaan, dan jangan lupa buat kawal pemerintah kita terus. Jangan kita liatin aja, kawal terus bagaimana kondisi negara kita saat ini. Dan untuk teman-teman semua yang lagi puasa, semangat puasanya, dan buat kalian semua stay safe dimanapun berada, jangan sampai lengah, walaupun kita dalam keadaan baik yang jauh dari orang tua. Tetap kuat ya semua, buat yang ada di rumah, yang dimanapun. Makasih. Oke
Oke, Sobat dan KM4SA, kita udah berada di penghujung acara nih. Sekali lagi, aku ngucapin terima kasih banyak buat rekan-rekan Sospol, Tini sama Asep, yang udah jadi narasumber pada episode kali ini. Semangat dan sukses selalu!